Siapakah pencipta langit dan bumi? Nah, saya Pendeta Tan Hoinai. Ini dapat pertanyaan singkat sebenarnya ya dari saudara-saudara kita di luar Kristen ya. Kita mengedukasi dalam Bingkai Indonesia Pancasila ya Pak. Ya, pertama harus dipahami dalam kehidupan sehari-hari ya di dunia ini kita harus saling menghargai, saling menghormati. Ya, tidak boleh menghujat, caci maki keyakinan lain ya. Gusti Allah saja Pak, Yesus sebagai satu-satunya Gusti Allah ya, menciptakan matahari itu untuk semua loh Pak, untuk semua orang, baik yang percaya maupun tidak percaya, termasuk bagi para penghujat Yesus. Mataharinya tetap dikasih, oksigen tetap dikasih, hujan tetap dikasih. Jadi tolong dipahami, untuk urusan duniawi kita itu saling menghargai, saling menghormati, karena Gusti Allah satu-satunya Yesus Kristus itu juga kasih terhadap dunia, menghendaki semua orang itu diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Oh gampang, Gusti Allah. Siapa? Harus yang punya nama. Siapa? Yesus Kristus. Tuh kalau Kristen itu gampang. Yesaya 44 ayat 24 dan Yesaya 48 ayat 13. Tolong di cross check kalau salah ya. Yesaya 44 ayat 24. Aku tuh. Aku ya, bahasa Jakartanya gue nih. Gue yang menciptakan langit, membentangkan langit ya. Dan meletakkan dasar bumi. Yesaya 44 24. Yesaya 48 ayat 13. Jadi ada kata aku. Tuh, bukan sembarang Allah. Allah Pak, lah iya siapa? Aku, itu kan jelas itu. Kalau Kristen itu jelas, siapa pencipta langit dan bumi? Aku, bahasa Jakartanya gue nih. Gue yang menciptakan langit dan bumi. Siapakah dia? Allah. Allah yang mana? Yang punya nama. Semua kata aku ya, aku mulai dari Kejadian 1 ayat 29 sampai Wahyu 22 ayat 20. Semua kata aku artinya Yesus. Jadi pencipta langit dan bumi siapa? Aku Yesus. Aku Tuhan. Aku Allah. Nah, clear toh? Jadi nggak bisa Anda mengklaim langit dan bumi diciptakan oleh Allah kami. Loh, langit buminya cuma satu kok. Allahmu siapa namanya? Mohon maaf. Jangan cuma mengklaim doang. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah kami. Lah Allahmu sinten? Asmane sinten? Kalau Kristen spesifik, Allah itu harus punya nama. Jadi pencipta langit dan bumi siapa? Yesus itu loh. Yesaya 44 berapa tadi? 24, 48, 13. Aku membentangkan langit dan bumi, meletakkan dasar-dasar bumi. Aku membentangkan langit, meletakkan dasar-dasar bumi. Ya. Itu perkataan langsung Yesus loh, perkataan langsung Allah loh. Ya. Aku itu siapa, Pak? Aku itu Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Tidak pernah ada aku Bapa, atau aku Allah Bapa, atau aku Tritunggal, atau aku segitiga. Aku Yesus. Clear? Oke, itu perkataan langsung Allah. Kalau tidak langsung banyak. Contohnya Yohanes 1 ayat 3 ya, firman yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Kemudian Wahyu 4 ayat 11, itu Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian Kolose 1 ayat 16, menciptakan yang kelihatan di bumi maupun tidak kelihatan di surga. Siapakah dia? Gambar Allah Yesus. Jadi baik perkataan langsung Yesus maupun perkataan tidak langsung yang ditulis oleh para penulis Alkitab, sang pencipta segala sesuatu siapa? Yesus. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Berapa itu ya? Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan itu berapa ya? Ulangan 10 ayat 17. Ya, dialah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, ya. Jadi Yesus itu bukan sembarang Allah, Pak. Ada 4.300 agama di dunia ini yang masing-masing mengaku punya Allah. Lalu ketika ditanya, siapakah pencipta langit dan bumi? Ingat ya Pak, pencipta langit dan buminya cuma satu.
Tidak mungkin diciptakan oleh Allah 4.300 keyakinan. Jadi siapa Pak? Ayat Alkitab very clear, harus punya nama. Aku Yesus. Clear? Jadi siapakah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu? Aku Yesus. Nah, clear. Makanya satu-satunya Allah yang punya nama ya cuman Allahnya orang Kristen, Yesus ya. Alfa Omega Pak, Alfa Omega ya, bukan dari kemarin sore. Yesus itu jadi Allah itu bukan dari kemarin sore. Dari sejak Alfa dan Omega. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Jadi clear ya, saya kalau debat kemana-mana saya selalu ngasih pengantar seperti itu. Mohon maaf ya Pak, Allah kita beda. Kalau masih ngeyel juga, saya akan ngomong, Allahmu siapa namanya? Kita beda Allah loh. Jadi jangan ngegas kamu. Ya, beda Allah kok ngegas ya. Anda tanya saja, saya jawab pakai Alkitab. Kita kan beda Allah. Ya beda, Allahku punya nama kok. Siapa namanya? Yesus. Kita beda Allah. Beda Allah. Kalau Anda mau tanya, tak jawab pakai Alkitab. Nggak usah ngegas, mengklaim itu yang menciptakan bumi itu Allah kami. Ya silahkan, wong Allahmu punya nama nggak? Bedanya adalah kalau Alkitab menulis sang pencipta itu punya nama, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Clear toh? Jadi debat kepada siapapun termasuk kepada Tritunggal nih. Baru mulai awal saya sudah ngomong ya, yang sedang kita debatkan itu tentang Allah ya. Sekarang pertanyaan sederhana, sebelum kita debat, Allahmu namanya siapa? Kalau Allah orang Kristen, Yesus. Ini ayatnya. Allah kami tidak punya nama. Kalau gitu nggak usah debat, nggak usah menarasikan Tritunggal. Tritunggal tidak ada di Alkitab, nggak usah buat narasi Tritunggal. Kamu tanya saja kepada Allah Esa nih, Kristen sejati Alkitabiah. Kamu tanya saja, apa maksudnya 1 Yohanes 5 ayat 7? Nah, tanya saja, nggak usah bernarasi. Apa maksudnya aku dan Bapa adalah satu? Itu tanya saja, nggak usah bernarasi Tritunggal. Ya, makanya debat-debat dengan Tritunggal juga saya mah main HP aja. Ya, saya bilang saya mendengar narasi Tritunggal itu dosa ya Pak. Karena Tritunggal tidak ada di Alkitab. Ini kami lagi jelaskan, itu cuman ngarang bebas. Sama dengan yang lain juga. Ini Allah kami itu begini Pak, itu cuman ngarang bebas. Sang pencipta itu punya nama. Juru selamat itu punya nama. Hakim adil hari kiamat itu punya nama. Allah itu punya nama. Tuhan itu punya nama. Bapak Ibu Saudara, ketika kita di bumi ini kita toleransi ya Bapak Ibu, nggak usah ngegas ya toh, nggak usah ngegas. Toleransi saja kita ya, toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Ketika bicara hal-hal yang di surga, hal-hal hidup kekal, nanti setelah kita mati di dunia yang akan datang, barulah kita menyatakan keimanan perbedaan kita yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, kalau Anda mau tanya surga itu ada di mana, itu kan hal-hal yang rohani, nggak bisa diganggu gugat. Di surga ada siapa Pak? Ada Allah. Siapa namanya? Yesus. Di surgamu ada Allah? Nggak ada. Siapa namanya? Nggak ada namanya Pak. Berarti kita beda Allah, beda surga. Masa surga ada dua? Iya Pak, soalnya buminya juga dua Pak. Allah kami menciptakan bumi. Matahari itu diciptakan oleh Yesus loh. Ya, matahari tidak hanya untuk orang Kristen loh. Matahari diciptakan oleh Yesus Pak. Iya. Ya. Matahari, bulan, bintang, bumi oleh Allah. Ya oleh Allah, tapi Allah punya nama. Ya. Kalau punya nama itu real Pak. Ya, seseorang yang punya nama itu pasti real. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Nggak usah ngegas debat sama HTD. Dan nggak usah bernarasi. Anda cukup bertanya saja. Sebab apa yang sedang kita dialogkan, diskusikan, debatkan ini dua hal berbeda. Ya, Allahnya beda, Tuhannya beda, surganya beda, kitabnya beda. Ya, sebaiknya Anda bertanya, kami menjawab. Kalau aku nggak perlu tanya, sorry. Mau seorang Kristen kok tanya? Enggak lah ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.